Sobat mahasiswa, apakah kalian ingin tahu tentang perilaku radikalisme dan intoleransi yang terjadi di negara kita? Yuk kita simak perkembangan dan dinamika situasi politik dan situasi ekonomi global selama 2 dekade belakangan ini sedikit diwarnai oleh beberapa peristiwa seperti peristiwa antar suku, antar ras, dan antar agama. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu seperti cekcok antar kelompok politik. Menyikapi hal tersebut dalam upaya menyediakan lapangan kampus yang kondusif untuk meningkatkan kualitas belajar, maka mahasiswa perlu memperkuat pemahaman terhadap perubahan ilmu politik, sosial, serta ekonomi pada era globalisasi sekarang ini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menyikapi pemikiran dan sikap radikal. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pernahkah Anda berpikir radikal? Pernah. Oke. Pertanyaan kedua, apa bentuk-bentuk radikalisme yang ada di sekitar Anda? Contohnya baru terjadi demo, demo pada menaikkan BBM yang membuat mahasiswa dan rakyat bekerja melakukan demo tersebut sehingga mengakibatkan banyak kerusakan yang terjadi. Kalau menurut saya radikalisme dalam pendidikan juga ada, memiliki potensi ancaman yang sangat berbahaya dalam memiliki kelangsungan kualitas pendidikan. Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk sikap moral, contohnya kayak kasus bullying yang terjadi pada siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi menurut saya, jadi kesimpulannya itu radikal itu tidak semuanya jelek, ada positifnya juga, sama kayak tadi mungkin demo untuk kebaikan masyarakat, namun tidak ada anarkis, perusakan. Kalau udah masuk ke perusakan itu mungkin sudah masuk ke negatif juga. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menyikapi perilaku radikal tersebut? Kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dan toleransi yang tinggi. Juga berpikir positif, berkepribadian positif, dan sikap perilaku melindungi munculnya radikalisme negatif. Ada juga tambahan dari saya, yaitu mengamalkan sikap-sikap nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut saya sih cukup ambil yang baiknya saja. Ya, Yang berikutnya, apakah jaminan bahwa negara Indonesia itu akan dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun, atau 20 tahun lagi? Apa jaminan? Nah, menurut saya jaminan negara Indonesia yang akan tetap eksis sampai 100 tahun mungkin kuncinya ada di pemudanya. Jadi bagaimana Indonesia bisa tetap eksis ke depannya jika pemudanya bisa memikirkan masa depannya, apalagi masa depan negaranya. Jadi pemuda di sini butuh bimbingan agar tidak menyeleweng dari dalam. Apakah jaminan bahwa negara kita dapat eksis untuk 100 tahun, 50 tahun, dan 20 tahun lagi? Apa jaminan? Menurut saya jaminan Indonesia bisa tetap eksis itu mungkin kuncinya ada di pemudanya. Bagaimana pemudanya sekarang, apakah sudah bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik atau tetap standar saja? Bagaimana kan pemuda itu harus memikirkan masa depannya agar bisa memajukan bangsa Indonesia itu. Bagaimana bangsa Indonesia itu akan tetap eksis dan maju di kemudian hari jika pemudanya saja tidak memikirkan masa depannya? saya sangat setuju sekali dengan pernyataan dari saudara bilang, karena kemajuan suatu bangsa itu dipengaruhi oleh generasi-generasi bangsa yang akan datang. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, moral dan sikap generasi-generasi bangsa ini agak kurang. Kalau tidak diperhatikan ya. Ya, Dan menurut saya Indonesia itu harus lebih menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, seperti contohnya membangun infrastruktur aman dan
yang berada pada pemuda ya. Menurut saya sih bukan hanya pemuda atau infrastruktur atau apapun itu, peran guru juga sangat penting untuk membangun atau mengajarkan kepada pemuda-pemuda atau siswanya agar memiliki sikap yang lebih baik atau toleransi yang tinggi. Jika mahasiswa itu tidak memiliki toleransi atau sikap yang baik, maka hancur juga moral dan sikap dari bangsa itu sendiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah jika ingin bangsa terbebas dari sikap radikal dan intoleransi yang tinggi, haruslah kita menumbuhkan sikap toleransi, terutama di kalangan muda. Itu harus memiliki toleransi yang tinggi. Ya, karena kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang memiliki keberagaman yang